Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul bashar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar wa ala alihi wa ashabihil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita bisa berkumpul bersama setelah memenuhi salah satu panggilan Allah. Setelah kita tidur tidak sadar, kemudian kita dibangunkan lagi. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa memenuhi panggilan yang terbaik, yakni panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, di mana pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu ada pada kita, selalu kita gunakan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari ucapan, tingkah laku ataupun perbuatan sekiranya melukai hati. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya masih menjelaskan tentang kaifiatus shalah, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan tema dari salah satu pasal yang ada di dalam kitab Qatrul Qais. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula bi khamsati asya'a. Ini bisa terjadi dan kita bisa menyaksikan secara langsung di bab ini, di pasal ini menjelaskan wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Seorang perempuan memiliki perbedaan ataupun perempuan memiliki perbedaan di dalam gerakan-gerakan di dalam sholat dengan laki-laki yang dikumpulkan fi khamsati asya'a dalam 5 hal. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat seorang laki-laki dengan seorang perempuan ada sedikit perbedaan. Paling tidak disebutkan di sini ada 5 perkara, ada 5 hal yang mendasari. Jadi tidak semua pekerjaan laki-laki itu sama.
Bagaimana kalau misalkan laki-laki ataupun perempuan melaksanakan sholatnya sama seperti gerakan laki-laki? Boleh saja. Silahkan saja, apalagi ini misalkan ikhtilaf. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa yuqillu batnahu an fakhizaihi fir ruku'i was sujudi. Yang pertama yang mendasari adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, yang pertama terutama bagi laki-laki dulu, yujafi mirfaqaihi, parrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya ketika ruku dan sujud. Ya. Laki-laki merenggangkan kedua sikunya mirfaqaihi an janbaihi dari lambungnya. Kapan? Ketika ruku dan sujud. Kita sedikit praktekkan. Dari mulai berdiri saja, laki-laki itu sudah ada sedikit perbedaan, Pak. Kalau laki-laki sunahnya adalah dibuka kedua kakinya. Bahkan saya pernah menjelaskan biqadri shibrin, kira-kira ukuran sejengkal. Nah, ini terbuka. Kalau perempuan, nah ini sekalian. Kalau perempuan itu wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau perempuan justru sebaliknya. Ya, dirapatkan. Kalau laki-laki dibuka, perempuan dirapatkan. Nah, ini sedikit perbedaan. Kemudian, nah di sini yang pertama yujafi mirfaqaihi an janbaihi, merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya ketika kapan? Fir ruku'i was sujudi, ketika ruku dan sujud. Jadi pada saat laki-laki ruku, laki-laki sujud, maka Allahu Akbar. Nah, ini selain kedua lutut terbuka, ini juga terbuka, merenggangkan, direnggangkan. Nah, ada lagi waktu sujud. Nah, waktu sujud laki-laki ada sedikit perbedaan dengan perempuan. Kalau laki-laki, kalau laki-laki itu selain kita sujudnya, nah laki-laki sujudnya kan begitu mau sujud, Allah, saya praktekkan macam ke sini aja. Nah, ini lambung perut dengan pahizaihi, dengan dua paha ini, dengan perut ini terpisah, direnggangkan. Allahu Akbar. Nah, ini direnggangkan. Jangan. Nah, lain lagi kalau perempuan, sekaligus. Lain lagi kalau perempuan sujudnya tidak seperti laki-laki. Allahu Akbar. Laki-laki ini terbuka. Kedua siku, kemudian antara kedua paha dengan perut juga terpisah. Nah, ini sedikit perbedaan. Kalau perempuan, Allahu Akbar. Nah, begini, kalau perempuan kedua sikunya justru hampir menopang antara perutnya dengan dua pahanya. Jadi kita sebagai laki-laki pada saat sujud jangan malah seperti wanita. Allahu Akbar. Nah, ini sebenarnya boleh nggak? Boleh, karena bukan rukun itu. Ya, silakan saja. Cuman ada nilai keindahan, ada nilai estetika di dalam sholatnya. Berarti kita jangan disamakan. Allahu Akbar. Atau jangan seperti ini. Allahu Akbar. Ini tangan begini nih, ngedepak gini, gendeprek. Jadi terbuka saja. Kalau laki-laki terbuka, bahkan harusnya antara ini dengan perut, dengan kedua paha. Nah, ini jangan sampai rapat. Nah, kedua kaki, ujung kaki dirapatkan. Nah, seperti ini. Kalau bisa dilekukan semua jari-jarinya. Allahu Akbar. Nah, cuman ada ukurannya. Walaupun tangannya terbuka semua, ini tergantung situasi.
Kalau kita sholatnya sendiri terbuka, ya terjadi masalah, terbuka banget juga. Tapi kalau kita lagi berjamaah, apalagi jadi makmum, kasihan tetangganya. Orang mau sujud gak kebagian tempat. Ya seperti itu ya. Kita kondisikan. Nah, jadi antara sujud laki-laki dengan sujud perempuan saja sudah ada bedanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa perempuan sujudnya kita juga mesti kasih tahu sama istri kita, atau mungkin bapak-bapak sudah sering memberikan pengajaran kepada istri atau bahkan sebaliknya. Nah, pertanyaannya yang jawab di hati saja. Pernahkah kita memberikan pelajaran tentang sholat kepada istri kita? Kalau emang belum, paling tidak apa yang saya sampaikan, nih mah begini kira-kira. Begini tentang sholat mama, sujudnya begini. Nah, kenapa perempuan, mohon maaf, kenapa perempuan beda dengan laki-laki? Laki-laki dengan perempuan sebenarnya ada kesamaan. Samaannya apa? Laki-laki punya susu, perempuan juga punya susu, tapi beda. Kalau laki-laki terbuka, Allahu Akbar. Dan yang jadi tumpuan terkuat adalah jidat. Ya. Jidat kita, bukan hidung. Jadi hidung itu hanya sebagai diisyaratkan oleh Rasulullah. Rasulullah pertama kali merapatkan jidatnya ke masjid, ke tempat sujud, kemudian baru hidungnya. Kenapa? Karena hidung Rasulullah itu nyampe. Mancung, kalau kita jangan dipaksain. Ya, berbeda-beda antara hidung orang Arab, orang Eropa, orang Amerika dengan orang Asia, ya sedikit, bukan sedikit, banyak bahkan perbedaannya. Bisa saja orang Asia mah hidung sama mulut mancungan. Ya seperti itu, hidungnya nggak nyampe, yang nyampe mulutnya, gitu kan. Nah, perbedaannya perempuan, kenapa perempuan? Ini dari nilai estetika saja kita sudah bisa pahami. Begitu sujud perempuan, Allahu Akbar. Perempuan itu menopang kedua sadyaiha, kedua payudaranya. Makanya tangannya seolah mengganjal, menopang. Apalagi mohon maaf, pada saat istri, ada seorang perempuan kadang-kadang sebelum melaksanakan sholat itu tidak serapih. Seperti contoh memakai apa namanya, daleman, atau mungkin pokoknya daleman lah gitu ya. Nah, akhirnya cuman hanya ditutup dengan mukena saja. Itu yang sujud duluan siapa nantinya? Kalau hanya nggak pakai daleman, begitu. Kalau kerjaan sujudnya seperti laki-laki, mohon maaf, Allahu Akbar, kerjanya seperti laki-laki sujudnya. Nah, ini nggak pakai daleman, nah nanti perempuan sebelum jidatnya nyampe. Kira-kira begitu. Makanya perempuan ada sedikit beda, dari mulai turunnya saja udah Allahu Akbar. Nah, ini untuk menopang. Bahkan antara dua paha dengan perutnya hampir rapat dengan dua sikunya. Seperti itu. Jadi kita kasih tahu, mama begini, kali tidak terbuka seperti laki-laki. Bagaimana kalau misalkan perempuan mau seperti laki-laki? Ya silahkan saja. Silahkan saja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi kalau laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya pada saat ruku dan sujud, kalau perempuan merapatkan sebagian tubuhnya pada sebagian yang lain, ya, merapatkan kedua sikunya atau pada kedua lambungnya pada saat dia sujud. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya, wa yajharu fi maudi'il jahri. Bagi laki-laki mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah ataupun surat setelah Al-Fatihah, terutama pada sholat jahar, ya, di tempat jahar. Jadi laki-laki mah bagus dikerasin pada saat berjamaah
atau misalkan berjamaahnya mau banyak, mau sedikit, mau dua lah misalkan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suaranya, mohon maaf, yang suaranya biasa jadi luar biasa. Artinya yang tadinya bagus tambah bagus, bahkan bisa lebih bagus lagi. Gak apa-apa laki-laki. Ya. Tapi kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan justru sebaliknya. Wa tahfidhu sautaha bihadratir rijalil ajanibi. Kalau perempuan, kalau laki-laki harusnya dikeraskan, kalau perempuan justru sebaliknya, direndahkan. Kenapa mesti direndahkan? Nah, bukan tanpa sebab. Merendahkan suara ini bukan tanpa sebab, bihadratir rijalil ajanibi, sebab dengan adanya kehadiran orang-orang yang bukan muhrim. Jadi kalau perempuan misalkan di suatu tempat ada banyak laki-laki, dan di sebelahnya itu perempuan berjamaah, perempuan dikeraskan sholat malam misalkan, atau sholat isya maghrib gitu kan. Nah itu begitu terdengar yang lain atau apalagi suaranya merdu, dipelanin aja kalau perempuan. Kenapa? Karena suara perempuan itu termasuk aurat. Ya, makanya banyak yang terlena setelah kita mendengarkan suara merdunya. Bahkan di zaman dulu, entah sekarang banyak atau tidak yang suka dengerin radio. Penyiarnya kan rata-rata perempuan itu kan, perempuan. Kalau pemirsa yang ada di rumah suaranya enak, serak-serak basah. Akhirnya orang yang di rumah dengernya, apalagi misalkan laki-laki, wah kayaknya nih orangnya cantik nih, suaranya aja aduhai banget. Begitu ada pertemuan suaranya kok kayak mirip gini. Ternyata sebetulnya ini orangnya yang sering siaran. Lah, kok beda banget? Kalau kata anak-anak mah suara merayu, bodi menipu. Nah, bisa seperti itu. Nah, makanya untuk penyiar radio biasanya tidak diutamakan, mohon maaf, fisiknya, tapi dari suaranya. Biasanya dari suara, karena tidak terlihat ini. Apalagi kalau misalkan komplit dua-duanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk perempuan maka termasuk kenapa para alimul ulama sepakat mengharamkan yang namanya suara-suara perempuan di muka umum. Contoh yang nyanyi, yang ini kan kalau enak malah terbuai. Kadang-kadang dengan suaranya yang nikmat, isinya pujian-pujian terhadap Rasulullah, dikasih musik, orang sambil goyang-goyang. Sambil goyang-goyang. Nah, ini juga kan mungkin karena suaranya yang enak. Selain musiknya diiringi dengan suara yang enak. Tapi kalau suaranya yang nyanyinya saya, kayaknya nggak bakal goyang-goyang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa yajharu fi maudi'il jahri, dikeraskan, mengeraskan suara bagi seorang imam laki-laki di tempat jahar. Perempuan sebaliknya, wa tahfidhu sautaha bihadrati rijalil ajanibi. Kalau perempuan justru harus merendahkan. Untuk selanjutnya, wa iza nabaha syai'un wa iza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Yang dilakukan laki-laki berbeda dengan yang dilakukan perempuan selanjutnya. Wa iza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Dan apabila terjadi sesuatu kesalahan kepada si imam di dalam sholat, maka ia mengingatkan si makmum mengingatkan sabbaha dengan mengucap tasbih. Subhanallah. Sebenarnya sekali juga sudah cukup apabila memang orangnya yang berjamaahnya banyak, yang ikut berjamaahnya banyak.
Contoh, kan biasa begini, imam ada yang lupa nih, misalkan seharusnya dia tahiyat awal, dia malah bangun langsung setelah sujud itu bangun untuk rakaat selanjutnya. Harusnya tahiyat awal diingetin oleh makmum, subhanallah. Kan yang lain juga ngingetin, subhanallah. Jadi cukup tidak seperti subhanallah, subhanallah. Kalau sendiri mungkin seperti itu, tapi kalau banyak kan makmumnya kan yang lain juga bersuara. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nah, ini jangan sampai terjadi. Ada satu cerita, seorang suami berjamaah dengan istrinya. Suatu waktu istrinya mengingatkan suaminya yang lupa saat sholat. Seharusnya dia tahiyat awal, dia langsung bangun. Maka istrinya mengingatkan. Istrinya sering ngaji atau pernah belajar, diajari pada saat dia mengingatkan imamnya, mau laki-laki ataupun perempuan, maka cara mengingatkannya tidak melalui ucapan subhanallah, tetapi wa iza nabaha syai'un fis sholati shafaqat. Jadi pada saat seorang perempuan mengingatkan si imamnya itu baik suaminya ataupun bukan, maksudnya bukan tuh misalkan siapa aja yang jadi imam. Kalau tarawih kan bukan suami, misalkan dia sementara dia mau mengingatkan, atau imamnya itu adalah perempuan juga, misalkan ibu-ibu, diingetin sama dia, maka dia cara mengingatkannya shafaqat, dengan menepuk tangan. Nah, suaminya nggak tahu. Begitu dia mau bangun tidak melaksanakan tahiyat awal, istrinya menepuk tangannya. Suaminya bangun aja terus. Kenapa? Dan dia nggak nyambung. Makanya untuk pelajaran ini harus nyambung. Artinya laki-laki dengan perempuan harus sama-sama tahu caranya. Harus sama-sama tahu. Laki-laki jangan hanya tahu mengingatkan imam itu subhanallah saja. Itu khusus laki-laki. Tapi untuk perempuan, mungkin kita bisa saja berjamaah sama istri, kita lupa, maka istri kita sudah dikasih tahu mengingatkan kita dengan caranya sendiri. Caranya bagaimana? Shafaqat, menepukkan tangan. Tangan yang mana? Nah ini Pak, menepukkan tangan ini pernah saya sampaikan tidak seperti ini. Misalkan begitu Allahu Akbar, bukan seperti ini. Kalau seperti ini, seperti kita nepuk nyamuk. Sehingga ada alasan, begitu suaminya mau bangun, istrinya nepuk. Suaminya mungkin pernah belajar juga sedikit. Ini kayaknya ada nyamuk karena sholatnya malam. Istrinya nepuk lagi, wah banyak nyamuknya. Ini nepuk lagi udah 3 kali, udah istri ikut aja sama suami. Ikut bangun. Nah, ini cara mengingatkannya. Mengingatkan bagaimana? Jadi bukan menepuk dengan seperti ini. Itu kan bunyinya lain, Pak. Kalau begini, tapi menepuknya bagaimana? Shafaqat, jadi menepukkan bagian punggung telapak tangan. Nah begini, itu pasti suaranya pet, gitu kan. Beda dengan, nah ini pasti ada bunyinya. Nah itu. Atau bagaimana? Pilihan kedua adalah punggung dengan punggung. Kalau punggung dengan punggung kayaknya susah. Ya, paling tidak begini. Ini saja sudah ada pembeda, suaranya sudah beda dengan pada saat begini. Mengingatkannya begini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beda. Pada saat laki-laki mengingatkannya dengan mengucap subhanallah, kalau perempuan mengingatkan imamnya yang lupa. Contoh bapak jadi imam, suami istri jadi makmum. Nah, diingatkannya, kasih tahu, "Mah, nanti ngingetinnya gini." Jadi bukan kita mengajarkan subhanallah, itu untuk laki-laki. Ya di sini saja udah sedikit perbedaan. Kenapa? Karena suara perempuan di dalam sholat itu termasuk aurat. Padahal ngingetinnya mah bagus Pak tujuannya. Tapi, nah sampai seperti ini dalam ilmu fikih. Ya, jadi apalagi yang ngingetinnya kalau subhanallah semua.
Perempuan begitu imamnya di depan, subhanallah, enak banget nih suaranya. Akhirnya orang jadi buyar yang tadi. Nah, makanya perempuan hanya mengingatkan dengan tepuk tangan. Tepuknya, menepuk tangannya adalah punggung telapak tangan disentuhkan dengan ini, atau punggung dengan punggung. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Aurat laki-laki antara sesuatu antara surah, pusar, wa rukbataihi, dan kedua lututnya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau laki-laki auratnya ini terutama di dalam sholat ya, di dalam sholat dulu. Di luar sholat juga sama sebenarnya. Di dalam sholat, pada saat kita sholat, misalkan ada suatu tempat musim banjir benar, akhirnya banjir, pakaian basah semua. Kita kayaknya nggak mungkin kita melaksanakan sholat dengan pakaian yang basah. Yang melekat pada badan kita adalah sarung, misalkan sarung. Maka sarungnya kira-kira seperti inilah. Wah, saya pakai kaos nggak ada, kaos dalam juga nggak ada. Tapi sholat tidak bisa kita tinggalkan. Lalu bagaimana caranya? Wah, sarungnya saya mau sampai sini, kayak pakai anduk. Kalau perempuan pakai anduk gitu kan, sampai sini. Terus kita sholat, sah apa tidak? Sah selama antara pusar dan lutut tertutup. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Aurat seorang laki-laki apa yang ada di antara pusar, nah mulai dari pusar sampai dengan lututnya. Ingat lututnya, jadi lutut jangan sampai kelihatan, Pak. Jadi kalau seseorang sholat dengan seperti ini, mohon maaf, celananya seperti ini, udah sah. Asal jangan begitu dia ruku atau sujud, jangan sampai kelihatan lututnya. Kenapa? Karena udah aurat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah ini. Nah, kalau perempuan bagaimana? Wa jami'u badanil hurrati. Wa jami'u badanil hurrati auratun ila wajha wa kaffaiha. Kalau perempuan seluruh anggota badannya, ya, seluruh anggota badannya ila wajhaha wa kaffaiha, kecuali muka dan dua tapak tangan. Kadang-kadang di kita adatnya kan di Indonesia khususnya itu selalu menggunakan mukena. Salat itu menggunakan mukena. Di negara lain tidak seperti di kita. Salat yang penting nutup aurat. Bahkan dulu di kita kan sekarang udah banyak perubahan, Pak. Karena apa? Karena intinya adalah menutup aurat. Di dulu itu kalau orang sholat nggak pakai mukena putih, mungkin bisa ditegur sama orang tuanya. Sekarang mukenanya udah banyak sekarang. Ada yang warna pink, ada yang warna macem-macem. Bahkan yang putih tidak murni putih, sudah ada bordelannya bunga-bunga. Atau yang warna pink udah ada bordelan bunga-bunga juga. Intinya adalah menutup aurat. Kalau dulu polos semua, rata-rata putih aja semua. Kalau sekarang sudah banyak macamnya. Yang intinya, nah mukena juga sekarang seperti ada yang sudah pakai karet di sini. Jadi langsung kayak baju. Ya. Kalau dulu kan antara satu, nah, kemudian atasannya ada bawahannya terpisah. Nah, perlu Bapak sampaikan kepada istri, bagi yang melaksanakan sholat pakai mukena di rumah tanpa memakai kaos atau daleman, ya terutama kaos karena menutupi, kan perempuan tua jami'u badaniha. Ini di dalam sholat, di luar sholat juga sama. Kalau di dalam sholat terlihat sedikit aurat terlihat oleh orang lain atau tidak, batal sholatnya. Karena salah satu syarat sah sholat adalah tertutup aurat. Ya, kalau di luar sholat terlihat auratnya oleh suaminya, kan nggak batal, nggak apa-apa. Tapi dalam sholat batal. Dalam sholat batal.
Nah ini bedanya. Jadi begini Pak, mohon maaf, kalau perempuan kan tangannya di dalam, ini mau kenanya begini. Makanya kenapa mesti diharuskan, harusnya pakai mukena tuh yang gede, yang sampai bawah gitu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan mukena kan seperti ini. Ada yang sholatnya mungkin kalau perempuan kan begini, Allah, takbirnya Allah segini kalau perempuan. Nah ini ada perempuan ngikutinnya seperti laki-laki, Allah. Nah akhirnya ini kan masih terpisah Pak. Kalau misalkan ini adalah contoh daripada satu mukena, ini hati-hati. Dia nggak bakal sadar Pak. Dia nggak sadar bahwa ada aurat. Allahu Akbar. Akhirnya keangkat. Apalagi mukenanya yang tidak besar. Dia keangkat sementara dia nggak pakai daleman. Begitu diangkat, Allahu Akbar. Akhirnya dia begini. Ini terlihat. Batal nggak sholatnya? Batal karena terlihat auratnya. Sementara dia sendiri nggak sadar. Nah di sini Pak, dia nggak sadar kan dia kehalangin. Allahu Akbar. Perasaan dia semua tertutup aja. Padahal yang tahu kepergok misalkan sama suami atau anaknya, sama anaknya diingetin, mama kelihatan kulitnya. Dia nggak sadar. Allahu Akbar. Udah aja begini. Nah, kalau gini udah nutup lagi, tapi pada saat dia takbir, angkat kedua tangan, ini terlihat. Nah, itu batal. Nah, makanya harusnya bagaimana? Bagusnya pakai dalaman. Begitu diangkat tangannya ke sini, ini sudah tertutup. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ada kehati-hatian. Kan enggak disengaja ataupun tidak, tetap apalagi disengaja, ya, apalagi disengaja. Maka perempuan di sini disebutkan auratul nisa, perempuan auratnya itu jami'u badaniha, seluruh anggota tubuhnya, ila wajhaha wa kaffaiha, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Makanya orang kalau di luar negeri atau bahkan sekarang di Indonesia yang sholatnya tanpa pakai mukena, udah rapi di sini, tertutup auratnya semua, datang ke mushola, datang ke masjid, Allahu Akbar. Udah. Dulu di kita, aneh sholatnya nggak pakai mukena. Kenapa? Karena ada di kita seperti itu. Kemudian, nah di sini ada sedikit perbedaan nih. Nah kembali kita ingatkan kembali, perlu kita sampaikan kepada istri kita, nih mamah mah jangan seperti persis papa kalau sholat misalkan. Ya, di mana pertama tadi pada saat berdiri saja perempuan rapat, kalau laki-laki renggang. Sujud kalau laki-laki merenggangkan, kalau perempuan justru merapatkan. Suara yang tinggi bagi laki-laki lebih baik, tapi perempuan walaupun merdu lembut justru harus direndahkan. Jika di sekelilingnya ada orang-orang yang bukan muhrim. Kemudian apabila mengingatkan si imam, maka bagi laki-laki ngingetinnya dengan ucapan subhanallah, tapi kalau perempuan dengan menepuk tangannya. Itu bedanya. Auratnya laki-laki auratnya mabainal suratihi wa rukbatayhi, antara pusarnya wa rukbatayhi dan dua lututnya. Perempuan jami'u badaniha, seluruhnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mohon maaf melakukan sesuatu tapi sesuatu tersebut adalah sia-sia. Apalagi hati-hati di dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu ya sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara saya sudah melaksanakan sholat tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah, kan sesuatu yang terbuang, sesuatu yang sia-sia. Seperti tadi kita ingatkan terutama masalah aurat, ya, masalah aurat. Jangan sampai sholat kita sholat yang menjadi sia-sia. Sekarang kita kan sudah jadi alhamdulillah ya, kita selalu memenuhi panggilan Allah. Dalam sehari semalam itu
5 waktu. Kalau 5 waktu itu di rakaatnya berapa Pak? Di rakaatnya, jumlah rakaatnya 17. Saya kemarin nanya, wah sama 18 Ustaz, serius tiap hari. Kadang ada yang 19, kenapa? Setiap rakaat saya suka lupa. Intinya mah itu mah nggak masuk. Artinya intinya mah yang 4, kalaupun lebih itu mah karena sewaktu-waktu. Wah sama tiap hari katanya. Kalau nggak zuhur, asar ya itu mah sifat manusia. Nah kita sampai dengan hari ini kadang-kadang yang ditanya berapa jumlah rakaatnya 17. Sementara di dalam sholat ada rakaat itu diambil dari kata ruku. Jadi sholat kita misalkan sholat zuhur 4 rakaat, karena di dalam sholat tersebut ada 4 kali ruku. Nah sekarang saya mau tanya, mungkin ada yang masih ingat atau pernah belajar mendengar, kalau sholat yang 5 waktu jumlahnya 17 rakaat, sekarang berapa kali sujudnya? Sholat yang 5 waktu ini berapa kali sujudnya? Kalau rakaat kan 17. Kali 2 saja ya. 30 ya. Arba'un wa salasuna, 34 kali sujud. Saya emang gak usah ini Ustaz, gak usah ingat-ingat yang sujudnya mana. Itu nunjukin bahwa saya ikhlas. Perlu juga kita pengetahuan tiap hari melaksanakan sholat, oh ternyata sujudnya itu ada 34 kali sujud. Tinggal dikalikan. Kalau yang 2 rakaat rukunya, yang 3 rakaat rukunya berarti 3. 1 rakaat sujudnya 2, berarti 3 kali 2 6. Tinggal dikali-kalikan sehingga kurang lebih jumlahnya adalah 34 kali sujud. Kemudian di dalam kitab Qatrul Ghais Abu Suja juga menjelaskan wa arba'un wa tis'una takbiratan. Nah ini pengetahuan juga bagi kita. Kita di dalam sehari ini sholat 5 waktu 17 rakaat, 34 kali sujud. Nah sekarang kita kan takbir, antara takbiratul ihram di awal sampai salam itu ada beberapa takbir. Nah takbirnya berapa kalau 5 waktu? Arba'un wa tis'una takbiratan, ada 94 kali takbir. Jadi alhamdulillah kita setiap hari itu takbir mah alhamdulillah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kamu suka baca Allahu Akbar enggak takbir Kak? Jarang saya mah. Salat suka. Alhamdulillah itu 94. Ya, apalagi yang ditambah suka azan. Wah, 100 lebih bisa. Subhanallah. Nah ini emang kita kadang-kadang nggak nginget-nginget ya. Mudah-mudahan ya salah satu amal yang ikhlas nggak usah diinget-inget, makanya banyak yang nggak inget, banyak yang lupa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi sekitar tentang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan pada saat melaksanakan sholat, termasuk cara mengingatkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan perlu diingat jangan sampai ilmu tersimpan di kita. Apalagi seandainya istri kita belum tahu, kita sudah tahu, maka sampaikanlah kepada mereka. Ya, karena bisa jadi kita berjamaah dengan mereka, kita yang lupa, istri kita mengingatkan, tapi cara mengingatkannya mereka nggak tahu. Nah kita kasih tahu sekarang. Insya Allah itulah ilmu yang manfaat, termasuk kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang lebih sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.